Pernikahan Kilat 11, edisi yang ke-146 hingga 160. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Ketika Lu Minghua mendengar suara Lu Xun yang menyaksikan kesenangan itu, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya berubah. Lu Xun, kamu sangat bangga. Biasa saja, tapi saya cukup senang. Lu Xun berkata dengan senyum di wajahnya. Kau, Lu Minghua begitu marah hingga darahnya mendidih dan kepalanya berdenyut-denyut kesakitan. Nak, kau harus menolongku. Petugas polisi mengabaikan perlawanan Lu Minghua dan membawanya pergi. Pada saat ini, pembantu yang bersembunyi di sudut diam-diam mengambil gambar pemandangan ini dengan telepon genggamnya. Setelah Lu Minghua pergi, ruang tamu rumah tua itu tiba-tiba menjadi sunyi. Lu Yan berjalan mendekati Lin Qing dan berkata dengan nada menghina, Ayu, ada apa denganmu? Ya, ibu saya menentang kami bersama, tetapi dia punya alasannya sendiri. Ibu mertua mana yang akan terima kalau calon menantunya ternyata mandul? Terkait hal ini, saya juga secara aktif berusaha mencari cara untuk mengatasinya bersama Anda. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin putus denganmu. Hal apakah yang membuat Anda tidak puas? Sejujurnya, saya pikir saya, Lu Yan, telah melakukan yang terbaik untuk hidup sesuai harapan Anda dan dunia. Tapi mengapa kau lakukan ini pada ibuku? Bukankah kamu memperparah konflik di antara kalian berdua dengan melakukan ini? Aku menyatukan kalian, tetapi kalian sedang mencari kematian, tahukah kalian? Bagaimana ibuku akan menerimamu jika kamu bersikap seperti ini? Ketika suster muda Li Menglan mendengar ini, secercah keterkejutan melintas di matanya. Ternyata ibu kakak laki-laki tidak menyukai Lin Qing. Ternyata Lin Qing tidak bisa punya anak. Itu bahkan lebih baik. Saat berikutnya, kemampuan akting Li Menglan meledak. Dia menutup mulutnya karena terkejut dan berseru, kakak senior, apa yang kamu katakan? Apakah Suster Ayu yang menelepon polisi untuk menangkap Bibi? Ya, Lu Yan marah. Tidak hanya itu, dia juga menolak untuk berdamai. Selama dia berdamai, ibuku tidak akan ditangkap. Li Menglan memandang Lin Qing dengan kaget lagi. Kakak Yu, disinilah letak kesalahanmu. Bibi adalah orang yang lebih tua darimu. Tidak peduli apa kesalahannya atau konflik apa yang dia miliki denganmu, kita, sebagai generasi muda, harus bersikap toleran. Itu benar, Lu Yan setuju. Jika aku jadi kamu, aku pasti bisa berkomunikasi dengan baik dengan bibiku. Kalau memang komunikasi sudah tidak memungkinkan, tunggulah sampai kakak yang lebih tua datang kembali dan menjadi perantara supaya masalahnya bisa dituntaskan dengan baik. Daripada membuat masalah besar, lihat, keluarga Lu juga merupakan keluarga terkenal. Kalau ini sampai bocor, bagaimana bibiku dan kakak laki-lakiku akan menghadapi orang lain di masa mendatang? Sebagai orang yang lebih muda, bahkan jika kita merasa dizalimi, kita harus menanggungnya demi situasi keseluruhan. Setelah mendengarkan ucapan benar dari adik perempuannya, Lu Yan mengangguk setuju. Lin Qing sangat marah hingga dia tertawa. Siapa kamu? Dia dan Lu Xun bertanya serempak. Ketika suara itu berakhir, keduanya tertegun sejenak, lalu mereka saling tersenyum diam-diam. Lu Xun mengangguk penuh kasih padanya, memberi isyarat agar dia datang. Lin Qing sedikit lelah saat itu, jadi dia hanya duduk dan meminta pelayan untuk menyajikan tehnya. Lu Xun mendorong kursi roda perlahan ke arah Li Menglan dan bertanya lagi. Siapa kamu? Li Menglan belum pernah melihat seseorang dengan aura sekuat itu, dan sangat terkejut hingga tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Lu Yan berbicara mewakilinya. Paman San, ini adik perempuanku, namanya Li. Aku tidak bertanya padamu. Lu Xun memotongnya dengan tajam, menatap Li Menglan dengan mata tajam. Maksudku, siapa kamu? Apa nama belakangmu? Bagaimana mungkin giliranmu untuk berbicara di keluarga Lu? Jika itu kamu bercanda? Tidakkah kamu bertanya pada dirimu sendiri apakah kamu layak membuat analogi seperti itu? Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Li Menglan kehilangan semua warnanya. Lu Yan merasa paman ketiganya bertindak terlalu jauh. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar suara Lu Xun terlebih dahulu. Ayan, mulai sekarang jangan bawa kucing atau gugup ke pamanmu. Lin Qing langsung merasa senang. Suaminya punya lidah yang sangat kejam. Tetapi dia sangat menyukainya. Sejak kecil, Lu Yan takut pada paman ketiganya yang terkenal di Jiangcheng. Dia tidak berani berbicara dengannya dan hanya bisa berbalik untuk melihat Lin Qing. Ayu,
Tolong hentikan kasus ini. Aku mohon padamu. Ya, adik perempuannya setuju, Kakak Yu. Lebih baik tidak terlalu banyak masalah daripada banyak masalah. Lagi pula, kakak laki-lakiku mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Sebelum adik perempuannya selesai berbicara, Luyan memotongnya dengan cemas. Mengapa kamu membicarakan itu? Setelah memarahi adik perempuannya, dia menatap Lusun dengan rasa bersalah. Lusun tidak melewatkan ekspresi mikro Luyan, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia tidak mengerti mengapa Luyan begitu bersemangat. Menabung dengan mempertaruhkan nyawa. Jika seorang pacar menghadapi masalah, bukankah wajar jika seorang pacar akan menyelamatkannya meskipun dalam bahaya? Melihat adik perempuannya tidak menyebutkan kata api dan Lusun tidak bereaksi, Luyan diam-diam menghela napas lega. Lin Qing mensibir pada suster junior Luyan. Li Menglan, bukankah aku baru saja memberitahumu? Siapa nama belakangmu? Bukan giliranmu untuk memerasku secara moral di sini. Kamu dan Luyan tidak tahu apa yang terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian berdua, tanpa perlu bertanya ketidakadilan apa yang saya derita atau mengapa saya melakukan ini, minta saja saya untuk bersikap toleran dan mencabut gugatan tersebut. Sambil berbicara, Lin Qing menatap Luyan dengan kecewa dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menukar masalah itu denganku? Jika kamu berkata ya dan memintaku untuk membalas budi, aku akan menyetujuinya. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan ada hubungan apapun. Mendengar tidak ada koneksi lagi, hati Luyan bergetar, dan dia menyangkalnya berulang kali. Ayu, aku tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telepon seluler adik perempuannya berdering. Dering telepon seluler yang tiba-tiba mengganggu percakapan mereka. Adik perempuannya menjawab telepon, mendengarkan sebentar, dan ketika berbicara lagi, dia terisak-isak. Baiklah, saudaraku, jangan katakan apapun. Kami akan kembali sekarang. Sambil berbicara, adik perempuannya menghentakkan kakinya dengan gelisah. Kakak senior, kakak laki-lakiku berkata. Ibu hampir dipukuli sampai mati. Aku akan segera mengambil kartu dividen itu. Luyan bergerak dan hendak bergegas ke lantai 2 untuk mengambil kartu banknya. Lin Qing tertawa sinis. Ibumu akan dipukuli sampai mati. Mengapa kamu mencari Luyan? Apakah kamu mencari polisi? Panggil saja ambulans. Mendengar ini, Luyan berhenti dan menatap Lin Qing dengan tak percaya. Ayu, kapan kamu jadi jahat gitu? Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda? Tahukah kamu bahwa orang yang menjadi ibu dari adik perempuanku sejak dia masih kecil adalah ayahnya? Adik perempuannya tidak ingin polisi membawa ayahnya pergi. Semua orang menginginkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Saat dia berbicara, Luyan menghela nafas lagi dan berkata tanpa daya. Ya, aku tahu kamu marah. Aku tahu, aku melakukan ini sebagaimana seharusnya dilakukan oleh pacar seorang adik perempuan. Tapi Anda harus mengerti, adik perempuanku tidak punya pacar, dan aku kakak laki-lakinya. Apa yang dapat saya lakukan jika terjadi sesuatu pada keluarganya? Lin Qing merasa semakin dingin saat mendengar apa yang dikatakan Luyan. Sesuatu terjadi pada keluarganya, dan kamu meninggalkan arkeologimu dan terbang kembali dari jauh. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan, dan aku hanya memintamu untuk tinggal setengah hari lagi dan mengambil sertifikat itu bersamaku sebelum pergi. Tetapi kau menolaknya, meninggalkanku sendirian dan tak berdaya di Jiangcheng. Jadi, kau sengaja membalas dendam padaku. Kau ingin memaksaku untuk kembali. Luyan mengerutkan kening. Adik perempuannya menangis di saat yang tepat. Kakak senior, kumohon. Kakak Yu, aku turut berduka cita. Bisakah kau tunda dulu hubunganmu dengan kakak senior untuk sementara? Aku, ibuku mungkin benar-benar sedang sekarat sekarang. Lin Qing mengangkat sudut mulutnya dengan sinis. Jika ibu seseorang benar-benar dalam bahaya jiwanya, ia pasti akan memanggil polisi dan ambulans daripada menunggu bantuan dari kenalannya. Penantian ini, ditambah perjalanan kembali ke pedesaan, memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam. Jika benar-benar berbahaya, orang tersebut sudah meninggal sejak lama. Ketika Luyan mendengar apa yang dikatakan adik perempuannya, dia bergegas ke kamar Lu Minghua, mengambil kartu bank dan turun. Sebelum pergi, dia menatap Lin Qing dalam-dalam dan berkata, aku akan memberitahumu saat aku kembali. Setelah berkata demikian, Luyan membawa adik perempuannya pergi.
Lu Xun perlahan mendorong kursi roda ke arah Lin Qing dan bertanya. Apakah kamu sedih? Lin Qing sedikit lelah, jadi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, ayo makan. Aku lapar. Oke, Lu Xun mengangguk dan membawa orang itu ke kamar pribadi Hotel Lin Jiang. Setelah pelayan membawakan makanan, Lin Qing menggigit beberapa suap untuk mengisi perutnya sebelum menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Kamu baru saja bertanya padaku, apakah aku sedih? Mendengar ini, mata Lu Xun tertuju pada wajahnya. Itu memang menyakitkan. Lin Qing tersenyum, merasakan luka di hatinya sedikit sembuh. Lagi pula, kita sudah bersama selama 3 tahun, jadi masih ada rasa sayang. Melihat dia memperlakukanku seperti ini, sulit untuk mengatakan bahwa aku tidak peduli lagi. Mata Lu Xun sedikit menggelap, dan dia mengangguk sedikit untuk menunjukkan pemahamannya. Saat berikutnya, Lin Qing menekan punggung tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit rasa lega. Tetapi karena ini, aku bahkan lebih bersyukur telah bertemu denganmu. Lu Xun tiba-tiba mendongak, matanya penuh dengan keterkejutan. Apa yang kau katakan? Saya katakan, ada kesedihan, tetapi lebih banyak kekecewaan dan kelegaan. Aku senang karena aku tidak berakhir dengan Luyan. Dia dan aku tidak cocok. Sekalipun nilai-nilainya cocok, dia mungkin akan dibuat kesal setengah mati oleh adik perempuannya yang masih junior itu. Lu Xun tidak bisa menahan senyumnya. Jangan khawatir, aku tidak punya adik perempuan atau kakak perempuan. Selain Xiaobei, kamu adalah satu-satunya orang yang berjenis kelamin berbeda di sekitarku. Lin Qing mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa pendapatmu tentang tindakan Lu Yan hari ini? Lu Xun memegang tangan Lin Qing dan menggosoknya 2 kali. Apakah menurutmu jawabanku tepat? Ceritakan padaku tentang hal itu. Dulu aku akrab dengan Lu Yan, tetapi tidak sedekat Lu Wei. Keponakan-keponakanku takut padaku, tetapi Lu Yan adalah orang yang paling kutakuti. Lu Yan dan aku memiliki hubungan yang jauh, jadi aku tidak mengenalnya dengan baik. Tetapi hari ini, cara dia menangani berbagai hal mengejutkan saya. Itu sungguh tercela dan dia tidak punya rasa kesopanan. 3 kata rasa kesopanan benar-benar menyentuh hati Lin Qing, dan dia mengangguk untuk memberi isyarat kepada Lu Xun untuk melanjutkan. Meminta Anda untuk berkompromi dan bertoleransi tanpa menanyakan apa yang terjadi berarti tidak mengutamakan perasaan Anda. Dilihat dari fakta bahwa saya telah menghubunginya melalui WeChat, dia tidak tahu bahwa Anda dan saya telah menikah, dan dia tidak mengakui bahwa kalian berdua telah putus. Maksudnya, di dunianya, kalian berdua belum putus. Agak tidak pantas dan tidak sopan bagimu untuk membawa adik perempuanmu kembali sebelum putus. Lebih jauh lagi, terlalu terlibat dalam urusan rumah tangga lawan jenis menunjukkan kurangnya rasa batasan. Saat Lu Xun berbicara, dia mengamati ekspresi Lin Qing. Melihat dia tidak menyangkalnya, dia melanjutkan berbicara. Juga, berdasarkan pengamatanku, kupikir Lu Yan agak terlalu peduli dengan adik perempuan junior ini. Kamu memintanya untuk tinggal, tetapi dia tidak melakukannya. Hari ini, ibunya ditangkap oleh polisi, dan dia segera pergi untuk menangani urusan adik perempuan junior itu. Kalau dia tidak begitu menyukai adik perempuan sampai-sampai dia tidak menyadarinya, itu karena dia tidak bisa membedakan mana prioritas, mana urusan keluarga dan mana urusan luar, dan tidak punya rasa kepatutan. Orang seperti ini mungkin orang yang baik, tetapi akan melelahkan untuk menikah dengannya. Lin Qing mengangguk sambil berpikir. Ada sedikit teh dalam kata-kata Lu Xun, tetapi apa yang dia katakan memang masuk akal. Lu Yan ini benar-benar meninggalkan ibunya sendiri dan pergi untuk mengurus masalah adik perempuannya di pedesaan. Lin Qing mengambil sumpitnya untuk mengambil rebung asam. Saat berikutnya, Lu Xun mengambil acar rebung itu dengan tangannya yang besar dengan buku-buku jarinya yang jelas dan menyerahkannya padanya, lalu mengeluarkan telepon genggamnya untuk mengambil fotonya. Sudut foto ini sangat istimewa. Pakaian Lin Qing dapat terlihat jelas, namun wajahnya tidak tertangkap dan hanya tangannya yang terlihat dalam bidikan. Ini adalah sepasang tangan standar pria, yang mewakili kehadiran seorang pria di tempat kejadian. Setelah mengambil foto, Lin Qing sedikit bingung, dan kemudian dia melihat Lu Xun mengirimkannya ke Lu Yan menggunakan ide WeChat Lu Xiaoshan. Ayu sangat sedih, jadi saya mengundangnya makan malam untuk menghiburnya. Aku tahu ini adalah sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh sepasang kekasih, tapi apa yang bisa kulakukan?
Siapakah yang memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat menghiburnya? Lin King terkejut ketika dia melihat konten yang diedit oleh Lu Xun. Bukankah ini yang baru saja dikatakan Lu Yan padanya? Tidak ada yang dapat dia lakukan. Adik perempuannya tidak punya pacar, jadi hanya dia yang harus turun tangan. Melawan balik seperti itu saja. Saya merasa makin bahagia. Apa yang sedang terjadi? Saat suasana hati Lin King membaik, dia menjadi lebih banyak bicara. Dia menatap Lu Xun dengan genit. Kamu bahkan tidak tahu, hari ini polisi datang kepadaku untuk mengambil stoking hitam itu. Aku sangat takut. Jika bukan karena pengacara Fang, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah menyesap minumannya, Lin King bertanya lagi. Saya mendengar dari rekan-rekan saya bahwa pengacara Fang adalah salah satu pengacara terbaik di Jiangcheng, tetapi dia mahal dan sulit disewa. Benarkah itu? Ya, kurasa begitu. Lu Xun mengangguk. Lalu bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan janji temu? Kudengar kasusnya dijadwalkan hingga tahun depan. Lu Xun tersenyum dan berkata, dia adalah pengacara pribadiku. Eksklusif. Lin King tercengang. Lu Xun dengan sabar menjelaskan. Baiklah, kami menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang. Semua perselisihan dalam bisnis saya akan diserahkan kepadanya. Selama saya membutuhkannya, dia harus menolak proyek itu sekalipun dia telah mengambil alih proyek orang lain. Begitulah adanya. Suamiku, apakah kamu pernah melihat pengacara Fang menangani gugatan hukum? Dia sangat mengagumkan di lokasi syuting hari ini. Dia memakai kacamata dan terlihat sangat lembut, tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Lin King berbicara tentang pengacara Fang dengan kekaguman di wajahnya. Sudut mata Lu Xun tiba-tiba menjadi gelap, dan giginya terasa sakit. Kacamata lagi. Tampaknya Ayu sangat menyukai pria yang memakai kacamata. Dia menyipitkan matanya sedikit dan dengan tenang mengirim pesan WeChat kepada pengacara Fang. Mulai hari ini, Anda tidak diperbolehkan memakai kacamata. Pengacara Fang, Lu Xun. Singkatnya, itu tidak diperbolehkan. Pengacara Fang, bos, saya rabun jauh. Saya berbeda dengan Anda, cermin Anda datar. Lu Xun tidak mengizinkan penolakan apapun dan menjawab. Kalau begitu, pakai lensa kontak. Pengacara Fang, apakah kacamata saya mengganggu Anda? Lu Xun, jika kamu tidak setuju, kami akan mengakhiri hubungan kerja sama jangka panjang. Pengacara Fang, hehe, bercanda, bos, saya akan segera membeli lensa kontak. Lin King tidak tahu apa yang diposting Lu Xun di WeChat dan terus mendukung pengacara Fang. Akhirnya, dia melotot ke arah Lu Xun dan berkata, ini semua salahmu. Sepasang stoking hitam itu harganya lebih dari 3.000. Stoking itu masih baru, dan kau merobeknya begitu saja. Namun sejujurnya, mengetahui bahwa stoking hitam itu adalah barang curian yang digunakan untuk menjebaknya, tidak mungkin dia akan memakainya lagi. Lu Xun tersenyum dan mengeluarkan beberapa kotak yang dibungkus dengan indah dari tas hadiah di sampingnya dan menyerahkannya kepada Lin King. Ini semua salahku. Ini hadiah permintaan maaf. Ketika Lin King melihat hadiah itu, suasana hatinya menjadi lebih bahagia. Tidak ada gadis yang tidak suka menerima hadiah. Bisakah saya membukanya sekarang? Lu Xun mengangkat alisnya. Tidak masalah, tetapi akan lebih baik untuk membongkarnya kembali di apartemen. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Lin King tidak membuka hadiah itu. Sebaliknya, dia segera memakan makanan di meja, seperti anak kecil yang tidak sabar ingin pulang dan membuka hadiahnya. Ketika mereka tiba di apartemen Bun Bei, Lin King membuka kotak pertama yang dikemas dengan indah. Ketika saya melihatnya, ternyata itu adalah stoking hitam, persis sama dengan yang dikenakannya tadi malam. Lin King tercengang. Apakah sepasang stoking ini benar-benar berharga lebih dari 3.000? Lu Xun mengangguk. Mengandung 55% sutra alam, jadi harganya lebih mahal. Tapi rasanya sangat licin. Merek ini benar-benar bagus. Saya akan memberi kompensasi kepadamu. Lu Xun tersenyum hangat, mengenakan kacamata berbingkai emas di hidungnya, dan dia tampak tidak ingin memikirkan hal lain. Lin King menekan perasaan aneh di hatinya dan membuka kotak hadiah indah kedua. Hasilnya juga sepasang stoking hitam. Namun pasangan ini adalah stoking jala hitam, yang lebih seksi dan berani gayanya. Lin King membuka kotak hadiah ketiga dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Stoking hitam. Namun sepasang stoking suspender hitam tanpa selangkangan yang dihubungkan ke tali renda memiliki warna yang berbeda. Begitu Lin King melihat desain itu, pipinya langsung memerah. Lu Xun mendorong kursi rodanya perlahan ke sampingnya, menunjuk ke stoking hitam yang paling terbuka, dan bertanya dengan suara rendah. "Nyonya Lu, bisakah Anda memakaikan ini untukku malam ini?" "Lu Xun," Lin King memanggil dengan lembut, wajahnya memerah. Kamu sendiri yang memakainya." Kutu kupret tua yang tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa membuka mulut untuk mengatakan itu? Lu Xun melangkah maju dengan tenang dan memegang tangannya dengan tulus. "Bagaimana kalau mulai dengan stoking hitam biasa? Kamu baru saja mengalami beberapa efek dari perawatan psikologis, jadi kamu perlu mengonsolidasikannya." Lin King tahu apa yang dipikirkan Lu Xun, jadi dia menepis tangannya. "Kamu tidak tahu malu." Setelah berkata demikian, dia membanting pintu dan mengunci diri di kamar utama. Suara tawa rendah Lu Xun terdengar dari luar pintu. "Ayu, aku tahu kamu tidak cukup dekat denganku sekarang. Aku akan menunggu. Ketika kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadaku, kamu akan menemukan bahwa ini semua adalah minat pasangan yang normal, tidak ada." Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Lin King yang ada di dalam pintu berteriak, "Dikurangi 20 poin. Lu Xun, nilaimu sekarang negatif." Di sisi lain, Lu Yan bergegas ke rumah adik perempuannya di pedesaan tanpa melihat ponselnya. Adik perempuannya menunjuk ke sebuah bangunan putih berlantai 3 yang tidak jauh dari situ dan berkata, "Itu rumahku." Lu Yan tertegun sejenak, merasa bahwa rumah ini tampak berbeda dari apa yang dibayangkannya. Dalam kesannya, ia merasa adik perempuannya yang lemah itu sebaiknya tinggal di rumah tua yang bobrok seperti itu. Li Menglan tahu apa yang dipikirkan Lu Yan dan segera menjelaskan, rumah itu baru saja dibangun, jadi masih relatif baru. "Terakhir kali, desa mengatakan rumah kami adalah bangunan berbahaya dan meminta kami untuk membangunnya kembali. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah meminjamkan saya 200.000 yuan." Saat berbicara, Li Menglan menundukkan kepalanya. "Uangnya belum dibayarkan. Aku akan..." Lu Yan menepuk bahu adik perempuannya 2 kali. "Tidak apa-apa, aku tidak menaruh uangku di manajemen keuangan, aku meminjamkannya kepadamu, dan kamu berjanji untuk membayarku bunga. Ini juga manajemen keuangan." Li Menglan menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, ayo pergi." Saat saya melangkah beberapa langkah lebih dekat, saya mendengar suara memohon belas kasihan. "Oh, hentikan, orang tua, hentikan." Jantung Li Menglan berdebar kencang dan dia segera berlari mengejar Lu Yan. Begitu aku memasuki pintu, aku melihat Tuan Li menamparkan dirinya sendiri. Jelas sekali Ibu Li telah dipukuli dengan kejam. Rambutnya acak-acakan dan mulut, dahi serta badannya berlumuran darah. Dia jatuh ke tanah sambil memegang tangan ayah Li. "Berhenti memukulku, aku tahu kamu tidak ingin memukulku, ini semua karena penyakit itu." Pastor Li terus menamparkan dirinya sendiri dengan keras. "Ini semua salahku. Aku kena penyakit aneh ini. Biarkan saja aku mati." Pada saat ini, saudara laki-laki Li Menglan berdiri di samping, menyaksikan kejadian itu dan diam-diam menyeka air matanya. "Ibu," Li Menglan bergegas mendekat dan memeluk Ibu Li yang berlumuran darah dan menangis terseduh-seduh. Ayah Li juga mulai menangis. "Panggil polisi dan tangkap aku. Tangkap psikopat sepertiku dan masukkan aku ke penjara, dan aku tidak akan pernah memukul siapapun lagi." Li Menglan melepaskan ibunya dan berteriak pada ayahnya, "Ayah, tidak, kita semua harus bersama sebagai satu keluarga. Jika ada masalah, kita akan mengatasinya bersama." Lu Yan tersentuh oleh pemandangan di depannya, dan merasakan sakit yang pahit di hatinya. Dia teringat akan pertengkaran besar antara Lin King dan ibunya, menelepon polisi dan menangkap orang. Kesenjangannya sungguh terlalu besar. Dia tidak dapat menahan keinginannya untuk membantu keluarga ini, jadi dia berjalan ke arah saudara laki-laki Li Menglan dan bertanya dengan khawatir, "Apa yang terjadi?" Kakak Li Menglan menggelengkan kepala dan mendesah, "Dokter mengatakan itu mania, seperti dia akan mengamuk dan memukuli orang saat dia sedang stres berat. Saat dia memukuli orang, kami memanggilnya tetapi dia tidak merespons. Dia seperti kerasukan setan dan dia langsung memukuli ibu saya sampai mati. Apakah dokter memberitahu saya cara mengobatinya?" Lu Yan bertanya. Saudara Li Menglan menatap Lu Yan dengan malu. "Ya, tapi biayanya terlalu mahal.
Dia mengatakan banyak istilah teknis, yang tidak dapat kami pahami. Dia hanya mengatakan bahwa perawatan ini akan menelan biaya setidaknya 300.000 yuan. Selain masalah uang, apakah ada kesulitan lain? Kamu baru saja mengatakan bahwa pamanmu sedang mengalami tekanan mental yang berat. Kita harus mencoba mencari tahu apa masalahnya. Mendengar hal itu, Pastor Li mulai meratap. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku. Kalau saja aku tidak miskin, tidak kompeten, dan punya penyakit aneh ini, keluarga ini tidak akan seperti ini. Pastor Li menangis terseduh-seduh. Kakak Li Menglan menatap Luyan tepat pada waktunya, ekspresinya sedih. Beberapa waktu lalu, kandang babi ditabrak seseorang. Saya tidak tahu siapa orangnya. Tidak ada pengawasan yang dipasang di desa. Setelah tabrakan, mobil itu pergi. Kandang babi rusiak dan semua anak babi berlarian keluar. Beberapa penduduk desa diam-diam menangkapnya dan menolak mengakui bahwa itu adalah babi kami. Sebelum saudara laki-laki Li Menglan bisa menyelesaikan kata-katanya, Ibu Li mulai menangis. Anak-anak babi sudah tidak ada lagi, dan saya harus memperbaiki kandang babi, membeli anak-anak babi baru, dan mengobati penyakit suami saya. Apa yang harus saya lakukan? Melihat betapa miskinnya keluarga ini, Luyan merasa kasihan pada mereka. Bibi, jangan bersedih. Uang tidak ada apa-apanya. Selama kita memperbaiki kandang babi dan membeli beberapa anak babi baru, hidup akan lebih baik. Ibu Li menggelengkan kepalanya. Apa gunanya mengandalkan gaji Lan-Lan yang sedikit? Kamu bisa mengabaikan hal-hal lain, tetapi kamu tidak bisa mengabaikan penyakit orang tua kita. Kemudian, Ibu Li menatap adik Li Menglan dan berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan menjual ginjalku. Jika aku menjual 1 ginjal, aku masih punya 1 ginjal lagi. Jika aku menjual ginjalku, aku akan punya uang. Kakak Li Menglan memeluk Ibu Li dan berkata, Bu, kalau ada yang mau menjualnya, saya mau. Saya masih muda. Keluarga beranggotakan 4 orang itu berpelukan dan menangis terseduh-seduh dalam persatuan. Luyan terharu melihat pemandangan di hadapannya. Paman dan Bibi, tidak seorang pun dari kalian harus menjual ginjal kalian. Aku akan meminjamkan kalian uang. Ibu Li tercengang. Kamu membantu kami. Termasuk biaya pengobatan ayahku dan perbaikan kandang babi, biayanya akan mencapai 800.000. Luyan mengangguk acuh tak acuh. Saudara Li Menglan berdiri dengan gembira dan berlutut di depan Luyan. Tuan Lu, aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, katakan saja padaku, aku akan melakukannya untukmu, bahkan jika itu berarti mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api. Luyan buru-buru membantu adik Li Menglan berdiri. Jangan terlalu sopan, kebetulan saja keluargaku punya banyak uang. Membantumu bukanlah masalah besar. Segera, Luyan mentransfer 800.000 yuan ke rekening Li Menglan. Li Menglan menulis surat perjanjian kepada Luyan. Saudaraku, ini surat perjanjiannya, tolong simpan. Tidak perlu. Kamu adalah adik perempuanku dan kita bekerja di lembaga yang sama. Mengapa aku harus takut kamu akan melarikan diri? Setelah mengatakan itu, Luyan merobek surat utang itu di depan keluarga Li. Li Menglan tertegun, lalu wajahnya menampakkan kegembiraan. Kedua saudara itu saling berpandangan, dengan sudut mulut sedikit terangkat. Hari sudah gelap, jadi keluarga Li meminta Luyan untuk tinggal untuk makan malam dan bermalam sebelum berangkat. Setelah makan malam, Luyan duduk di balkon lantai 2, memandangi pemandangan pedesaan yang tenang, dan teringat Lin Qing lagi. Dia menggunakan ponselnya untuk menelepon Lin Qing, tetapi nomornya diblokir dan panggilannya tidak tersambung. Dia merasa sangat kesal dan akhirnya harus menelepon ayahnya Lu Honglin. Hai, ayah, ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Terdengar suara berat dari ujung telepon. Apa yang terjadi? Ayu menggugat ibuku, dan dia dibawa pergi oleh polisi. Luyan mencubit alisnya, merasa malu. Lu Honglin berhenti sejenak dan bertanya, mengapa Ayu menuntut ibumu? Luyan tersedak dan tergagap. Aku tidak yakin. Saat aku tiba, polisi ingin membawa ibu pergi. Aku meminta Ayu untuk membatalkan kasusnya, tetapi Ayu menolak. Kamu kembali. Lu Honglin tertegun. Kamu ada di mana sekarang? Saya ada di rumah adik perempuan saya di pedesaan. Luyan mengatakan yang sebenarnya. Luyan, kau melihat ibumu dibawa pergi, dan kau tidak peduli. Kau bahkan tidak tahu apa yang terjadi,
tetapi kau mengikuti adik perempuanmu ke pedesaan. Suara Lu Honglin dipenuhi dengan keterkejutan. Ayah, ada sesuatu yang terjadi di rumah adik perempuanku. Lu Yan menyela ayahnya, merasa marah. Dia marah karena Lin Qing tidak memahaminya, dan ayahnya pun tidak memahaminya. Lu Honglin sedikit meninggikan suaranya. Tetapi sesuatu juga terjadi di keluarga kita. Ibumu dibawa pergi oleh polisi. Lu Yan tersedak lagi dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan menengok ibumu sekarang. Kembalilah padaku secepatnya, Lu Honglin berkata dan menutup telepon. Ketika Lu Yan berdiri dan bersiap kembali ke Jiangcheng, saudara laki-laki Li Menglan datang membawa sebotol anggur dan menghentikannya. Ketika saudara laki-laki Li Menglan melihat Lu Yan membawa barang bawaannya, wajahnya berubah. Anda mau kemana, Tuan Lu? Saya harus segera pulang. Lu Yan menarik kopernya dan hendak keluar. Wajah saudara laki-laki Li Menglan berubah drastis. Tidak, Tuan Lu, tidak ada lampu jalan di jalan masuk desa kami, dan itu adalah ruas jalan yang sering terjadi kecelakaan. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk kembali ke Jiangcheng sekarang. Tapi keluargaku. Sebelum Lu Yan selesai berbicara, saudara laki-laki Li Menglan menyela, pacarmu memintamu untuk kembali, kan? Itu terlalu bodoh. Sudah sangat larut, dan dia memaksamu untuk kembali. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi di jalan? Sambil berkata demikian, saudara Li Menglan merampas barang bawaan Lu Yan. Kamu adalah dermawan terbesar bagi keluarga kami, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi saat ini. Jika terjadi kesalahan, seluruh keluarga kita akan merasa bersalah seumur hidup. Tuan Lu, tolong dengarkan saran saya. Sekarang sudah jam 10 malam, dan tidak ada yang dapat kau lakukan jika kau kembali. Tidurlah yang cukup dan kembali pagi-pagi besok. Jika saatnya tiba, aku akan kembali bersamamu dan menjelaskan semuanya kepada keluarga dan pacarmu. Lu Yan dibujuk dan tetap tinggal. Saudara Li Menglan sangat gembira, lalu mengangkat anggur putih di tangannya dan berkata, "Mari, saya akan minum beberapa teguk bersamamu." Lu Yan segera melambaikan tangannya. "Saya tidak minum." "Tidak apa-apa. Sebagai lelaki, minum saja sedikit, tidak apa-apa. Saya katakan sejujurnya, adik perempuan sayalah yang meminta saya datang. Dia bilang kamu bertengkar dengan pacarmu dan kamu merasa tidak enak, jadi dia memintaku untuk membantumu. Saya hanya orang kasar, bagaimana saya bisa mencerahkan orang lain? Aku tahu, jika suasana hatiku sedang buruk, aku akan minum beberapa teguk saja. Lagi pula, Tuan Lu, izinkan saya memberitahu Anda, di pegunungan kami sangat lembab, jadi kami perlu minum anggur." Setelah berkata demikian, saudara Li Menglan memaksakan segelas anggur ke mulut Lu Yan meskipun dia berkeberatan. "Ayo, Tuan Lu, saya akan bersulang untukmu dengan ini. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami." Melihat dia tidak bisa menolak, Lu Yan menyesap sedikit dan tenggorokannya langsung terasa panas. Melihat ini, saudara Li Menglan menuangkan lebih banyak anggur untuk Lu Yan. Ayo, minuman ini akan membuatmu merasa lebih baik. Setelah minum, kamu akan merasa lebih baik." Tak lama kemudian, Lu Yan mabuk berat oleh adik Li Menglan, dia memeluknya sambil bicara omong kosong. Ayu, aku sangat merindukanmu. Ayu, tolong jangan abaikan aku, oke? Ayu, aku tidak bisa hidup tanpamu." Saudara laki-laki Li Menglan menggendongnya ke kamar mandi dengan rasa jijik dan memanggil saudara perempuannya. Li Menglan tidak memiliki pengalaman dalam hal itu, dia menatap Lu Yan dengan ragu-ragu, lalu berkata dengan takut. "Saudaraku, bagaimana caranya? Aku tidak tahu bagaimana caranya." Saudara laki-laki Li Menglan memasukkan tabung reaksi dan lemari es kecil ke tangannya dan menatap saudara perempuannya dengan pandangan meremehkan. "Kamu tidak punya kemampuan untuk mendapatkan pria yang kamu suka." Li Menglan menundukkan kepalanya, tersipu. Kakak Li Menglan memutar matanya. "Mahasiswa memang canggung. Buka bajumu, gigit, sentuh dia, buat dia merasa kasihan padamu dan ingin berhubungan seks denganmu." Li Menglan menelan ludah dan berkata, "Bagaimana jika dia tidak bereaksi dan tidak menyentuhku?" Mata saudara laki-laki Li Menglan menjadi gelap, dan dia berkata dengan kejam. "Kalau begitu gunakan tanganmu, keluarkan semua keturunannya dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Juga, beri dia lebih banyak tanda. Dia akan memikirkan hal itu ketika dia bangun besok." "Bagus. Ingat, jika kamu ingin mengubah nasibmu, kamu harus kejam.
Saudara laki-laki Li Menglan menatapnya dalam-dalam, berbalik dan menutup pintu. Li Menglan memegang tabung reaksi dan berjalan menuju Lu Yan dengan tangan gemetar. Setelah sekian lama, Li Menglan akhirnya menyegel tabung reaksi itu, memasukkannya ke dalam freezer, memakaikan pakaian pada Lu Yan, dan kemudian bergegas mencari kakaknya. "Kakak, sekarang kita sudah punya barangnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Saudara laki-laki Li Menglan mengedipkan mata dan berkata, "Cepat, segera pergi ke rumah sakit dan lakukan inseminasi buatan." Saudara laki-laki Li Menglan mengendarai sepeda motor dan membawa Li Menglan ke rumah sakit di pinggiran kota untuk menjelaskan tujuan mereka. "Dokter, hari ini adik saya sedang masa ovulasi. Dia ingin melakukan inseminasi buatan." Dokter wanita berusia 50-an itu melepas kacamatanya dan menatap kakak beradik di depannya, merasa sedikit aneh. "Ini pertama kalinya saya melihat seorang saudara laki-laki menemani saudara perempuannya menjalani inseminasi buatan." Dokter itu mengulurkan tangannya. "Tunjukkan padaku surat nikahnya." "Surat keterangan nikah." Li Menglan tercengang. Kakak Li Menglan segera mengedipkan mata padanya, lalu berkata kepada dokter, "Dokter, kami sedang terburu-buru keluar, dan lupa membawanya. Kalau begitu tunggu sampai besok, saat kamu dan suamimu mendapatkan surat nikah, lalu datanglah ke kami untuk membuat pengaturan." Dokter perempuan itu berkata dengan nada yang profesional. Kakak Li Menglan tampak malu. "Dokter, kami akhirnya menunggu sampai hari ini. Saya khawatir efeknya tidak akan baik besok. Bisakah Anda bersikap fleksibel?" "Itu tidak akan berhasil." Dokter perempuan itu dengan tegas menolak, "Jika semua orang melakukan apa yang Anda lakukan, dan melakukan inseminasi buatan tanpa surat nikah, maka masyarakat akan kacau. Bagaimana kalau ada yang mau menjebak pemimpin, atau ada yang mau jadi simpanan untuk menduduki jabatan itu?" Tidak, Anda memerlukan surat nikah, dan baik suami maupun istri harus datang dan menandatangani dokumen tertulis." Saudara Li Menglan berusaha membujuk dokter untuk waktu yang lama dan bahkan memberikan amplop merah kepada dokter. Tanpa diduga, dokter itu bereaksi keras. "Jangan sakayati saya. Kami, para dokter, tidak bisa menerima angpau." Pada akhirnya, Li Menglan dan saudara perempuannya harus pergi dengan malu. Begitu dia keluar dari kantor dokter, Li Menglan mengerutkan kening dan menatap saudaranya. "Apa yang harus saya lakukan? Mana mungkin aku tahu. Aku tidak menyangka kamu memerlukan surat nikah untuk ini." Saat berbicara, saudara laki-laki Li Menglan menatap adiknya dengan jijik. "Ini semua salahmu. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang kutu buku. Percayalah, dia baru saja memelukku dan terus memanggil nama pacarnya. Kalau kamu tidak bisa hamil dengan anaknya, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa masuk ke dalam keluarga kaya ini." Li Menglan tampak tidak senang saat mendengar Lu Yan masih meneriakkan nama Lin King sambil mabuk. Dia menyerahkan lemari es di tangannya kepada saudaranya dan berkata, "Tunggu aku di sini. Aku mau ke kamar mandi." Setelah berkata demikian, Li Menglan berjalan menuju toilet wanita. Begitu dia berjongkok, dia melihat sebuah iklan kecil tertempel pada panel pintu di depannya. Bunyinya, "Menyembuhkan kemandulan, inseminasi buatan, dijamin punya anak laki-laki, BUSG untuk mengetahui jenis kelamin bayi." Di bawah ini adalah nomor telepon. Mata Li Menglan berbinar, dia segera merobek iklan itu dan berlari keluar. "Kak, saya punya solusinya. Lihat, persyaratan untuk klinik kecil seperti ini jelas tidak seketat persyaratan untuk rumah sakit besar." Mata saudara laki-laki Li Menglan berbinar dan dia segera memanggil dokter dalam iklan tersebut. Pihak lain memberikan alamat, dan Li Menglan dan saudara perempuannya mengikuti petunjuk dan menemukan sebuah rumah kecil yang bobrok. Melihat fasadnya, Li Menglan sedikit malu-malu. "Saudaraku, apakah ini baik-baik saja?" Kakak Li Menglan menariknya ke depan dan berkata, "Kamu bisa melakukannya. Keberuntungan dan kekayaan diraih melalui risiko. Tidakkah kamu ingin menjadi seperti istri-istri dari keluarga kaya di kelas atas, mengendarai mobil mewah, dan bangun setiap hari untuk melakukan perawatan kecantikan dan pergi berbelanja?" Li Menglan membayangkan adegan itu, menggertakkan giginya dan mengangguk. Ketika mereka masuk ke klinik kecil itu, Li Menglan dan saudara perempuannya melihat seorang pria tua berusia 60-an mengenakan gaun dokter berwarna putih. Orang tua itu menatap kedua kakak beradik itu dan berkata, "Mengapa kalian datang kepadaku untuk mengambil obat begitu terlambat? Jangan khawatir,
Keluargaku telah menjadi ahli ginekologi selama 3 generasi. Li Menglan mengerutkan kening dan melihat ke dalam beberapa kali. Apakah tidak ada dokter wanita? Lelaki tua itu mendengus dingin, kombinasi pengobatan Tiongkok dan Barat yang diwariskan dari keluarga kita dijamin akan melahirkan seorang putra. Itu hanya diwariskan kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Kau boleh membacanya atau tidak? Saudara Li Menglan segera memegang tangan lelaki tua itu dan berkata, "Orang tua, mari kita lihat." Sambil berkata demikian, dia melotot ke arah adiknya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak ingin menjadi kaya?" Li Menglan merasa tidak nyaman saat membayangkan lelaki tua ini menatapnya. Tetapi kemudian dia ingat bahwa Luyan mabuk dan masih meneriakkan nama Lin King, jadi dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Melihat Li Menglan berkompromi, lelaki tua itu melembutkan suaranya. "Ulurkan tanganmu, rasakan denyut nadiku." Saudara laki-laki Li Menglan dengan cepat berkata, "Dokter, kami di sini bukan untuk mengatur badan kami ingin melakukan inseminasi buatan." Sambil berbicara, saudara laki-laki Li Menglan mengeluarkan tabung reaksi. "Ah, kau di sini untuk melakukan ini?" Suara lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan, tetapi setelah melihat Li Menglan, matanya berangsur-angsur menjadi keruh. Ini juga bisa dilakukan. Tetapi ini memerlukan anestesi umum. Li Menglan mengikuti lelaki tua itu ke dalam kompartemen, sementara kakaknya tetap di luar. Setelah disuntik anestesi, Li Menglan kehilangan kesadaran. 1 jam kemudian, Li Menglan merasa badannya seperti terkoyak dan dia bangun dari tempat tidur dengan susah payah. "Dokter, mengapa saya merasakan sakit yang luar biasa?" Orang tua itu mengusap jenggotnya dengan penuh rahasia dan berkata, "Kamu tidak punya pengalaman sebagai wanita yang sudah menikah, dan kamu harus menyerahkan semua barang milik lelaki itu, jadi wajar saja kamu sangat menderita." Li Menglan memikirkannya dan memberikan uangnya. Lalu dia menggertakkan giginya dan terlatih-tatih kembali bersama saudaranya. Saat fajar, Luyan terbangun dan segera menyadari ada yang tidak beres dengan badannya. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa dan tanpa sadar menyentuh pakaiannya, tetapi pakaiannya masih utuh. Akan tetapi, dalam pikirannya muncul bercak-bercak gambar, dan ia selalu merasa telah terjadi sesuatu antara dirinya dengan adik perempuannya, tetapi ia belum dapat menyatukan alur ceritanya secara utuh. Jantung Luyan berdebar kencang. Ketika dia berdiri, dia melihat genangan darah di kain putih, yang mengonfirmasi beberapa pikirannya. Dia terhuyung keluar ruangan dan bertanya, "Di mana adik perempuanku?" Kakak Li Menglan tampak ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya berkata dengan cemberut, "Untuk apa kamu mencari adikku?" Wajah Luyan menjadi pucat dan dia tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Li Menglan berjalan keluar ruangan dengan ekspresi buruk di wajahnya. Dia terlatih-tatih mendekati Luyan dan memaksakan senyum jelek. "Kakak, apa yang kau inginkan dariku?" Jantung Luyan berdebar kencang saat melihat cara Li Menglan berjalan. Dia menarik Li Menglan keluar dan bertanya, Tadi malam." Li Menglan meneteskan air mata di matanya dan tersenyum dan berkata, "Saudaraku, tidak ada yang terjadi tadi malam." Dengan suara keras, otak Luyan seperti diledakkan oleh sesuatu. Ia melangkah mundur dengan wajah pucat, bergumam pada dirinya sendiri. Bagus. Aku akan kembali mencari Ayu." Setelah mendengar ini, wajah Li Menglan menjadi semakin pucat, dan dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk oleh pisau. Dia tidak menyangka bahwa dia dan saudaranya telah mengisyaratkan begitu jelas, dan Luyan benar-benar menyebut Lin King saat ini. Meskipun dia berkomplot melawan Luyan, dia sangat mencintainya. Dari mengubah jurusan kuliahnya demi dia hingga mengikutinya di bidang arkeologi, dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Dan meskipun bukan Luyan yang mengambil badannya tadi malam, dia melakukan inseminasi buatan untuknya dan kehilangan lapisan selaput itu agar bisa memiliki anaknya. Bukankah itu sama saja dengan dia mengambil badannya? Bagaimana dia masih bisa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Luyan buru-buru mengemasi barang-barangnya dan berjalan sempoyongan sambil membawa kopernya. Melihat hal ini, saudara laki-laki Li Menglan menjadi sangat cemas. "Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya? Kami telah memberikan 50.000 yuan kepada orang tua itu tadi malam. Setelah semua kesulitan ini, mengapa kamu tidak memberitahunya?" Li Menglan menggertakkan giginya dan berkata, "Percayalah, itu tidak akan begitu efektif sekarang.
Lebih baik menunggu sampai kamu hamil. Lagi pula, aku melakukan perang psikologis dengan Luyan, hanya untuk membuatnya merasa bersalah. Semakin bersalah dia sekarang, semakin baik dia terhadapku di masa depan dan semakin banyak uang yang akan dia berikan kepada keluarga kami. Saudara Li Menglan menganggapnya masuk akal dan mengangguk. Bagaimanapun, dia pernah kuliah, jadi dia berbeda. Tanda hubung. Di sisi lain, suami Lu Minghua, Lu Honglin pergi ke kantor polisi terlebih dahulu, dan setelah mengetahui situasinya dari seorang kenalan, dia bertanya, apakah buktinya meyakinkan? Itu sudah menjadi kesepakatan. Mungkinkah itu salah paham, atau sesuatu yang lain? Lu Honglin bertanya. Orang lainnya menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Lu Honglin membungkus jaketnya erat-erat dan meminta seorang kenalan untuk mengatur kunjungan. Ketika Lu Minghua melihat Lu Honglin, rambutnya acak-acakan dan emosinya tidak terkendali. Suamiku, selamatkan aku, selamatkan aku. Si Jalang Lin King itu mencoba membunuhku. Lu Honglin duduk dengan ekspresi tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Lu Minghua dalam diam. Setelah Lu Minghua mengatakan banyak hal buruk tentang Lin King, dia tidak mendapat jawaban dan merasa semakin gelisah. Suamiku, mengapa kamu menatapku seperti itu? Lu Honglin bersandar di kursi, dengan sedikit kesombongan anak orang kaya, dan berkata dengan tenang. Jika kamu berencana untuk berbicara kepadaku seperti ini, maka jangan katakan itu. Minghua, aku tidak bodoh. Lu Minghua tertegun, kemudian ekspresi malu luar biasa muncul di wajahnya. Sepertinya semua keluhan yang baru saja saya sampaikan hanyalah pertunjukan satu orang. Kenapa kamu melakukan ini? Ayu adalah calon menantu kita. Dia memiliki karakter yang baik dan kedua anak itu memiliki hubungan yang baik. Mengapa kamu ingin menjebaknya? Karena dia tidak bisa punya anak. Lu Minghua berkata dengan percaya diri. Lu Honglin mengerutkan kening. Ini bukan alasan. Apakah akan putus atau tidak, harus diputuskan oleh kedua anak, bukan oleh orang tua seperti kita. Lu Minghua segera meraih tangan Lu Honglin dan berkata, suamiku, tolong bantu aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Jika kamu ingin aku membantumu, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Mata Lu Honglin misterius. Lu Minghua segera menjawab, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah, pertama-tama kamu harus meminta maaf kepada Ayu secara langsung. Sebelum Lu Honglin selesai berbicara, Lu Minghua berseru. Saya yang lebih tua, haruskah saya meminta maaf padanya? Lu Honglin segera berdiri dan bersiap untuk pergi. Ekspresi wajah Lu Minghua berubah, dan dia segera mengubah nada suaranya dan berkata, suamiku, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, aku akan segera mencari Ayu. Lu Honglin keluar dari kantor polisi dan bertanya kepada asisten di sampingnya. Periksa di mana Ayu sekarang. Siapkan beberapa hadiah dan kirimkan kepadaku. Tak lama kemudian, asistennya mengetahui keberadaan Lin King dan membawa Lu Honglin ke Bunbei. Lu Honglin berdiri di pintu apartemen yang sudah dikenalnya, mengerutkan kening dan menatap asistennya. Apakah Anda yakin Ayu ada di sini? Begitu suara itu jatuh, Lu Sun mengambil inisiatif untuk membuka pintu. Kakak kedua, selamat datang. Mata gelap Lu Honglin menjadi gelap. Dia tidak bodoh. Agak tidak masuk akal bagi Lin King berada di rumah saudara ketiga saat ini. Namun saat matanya tertuju pada wajah kakaknya yang tersenyum, mata hitamnya sedikit melembut dan memperlihatkan sedikit lebih banyak rasa sayang. Suara Lu Wei datang dari ruangan itu. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Saat berikutnya, Lu Wei melompat ke pelukan Lu Honglin dan memeluknya erat-erat. Ayah, aku sangat merindukanmu. Lu Honglin tersenyum menenangkan dan menepuk punggung Lu Wei. Kamu sudah sangat tua, tapi masih saja bertingkah seperti anak manja. Lu Wei cemberut. Tidak peduli berapapun usiaku, aku tetap bayi kecilmu. Lu Honglin tertawa dan berkata, ya, hanya kamu yang bisa menangani segala sesuatunya. Lin King dipenuhi rasa iri saat melihat interaksi antara Lu Wei dan putrinya. Lu Honglin melepaskan Lu Wei sedikit dan mengangkat dagunya. Masuklah. Sambil berbicara, dia berinisiatif mendorong kursi roda Lu Sun dan masuk. Lin King berdiri dengan gugup di ruang tamu ketika dia melihat seorang pria paruh baya mengenakan jaket berwarna aprikot masuk. Dia agak kurus, dan saat dia mengenakan jaket anti angin,
badannya tidak berotot seperti Lu Xun, tetapi dia memiliki karakter yang berbeda. Lu Honglin berusia awal 50-an, namun ia terawat baik dan tampak seperti pria berusia awal 40-an, anggun dan dewasa. Lin King sedikit gugup saat melihat Lu Honglin dan lupa memanggil bantuan. Namun, ketika Lu Honglin melihatnya, dia mengangguk sedikit dan tersenyum ramah. Setelah duduk, tatapan khawatir Lu Honglin jatuh ke kaki Lu Xun. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Apakah kamu merasakan sesuatu? Hampir, Lu Xun berkata dengan samar. Mata Lu Honglin sedikit menggelap, lalu menepuk bahunya dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Sambil berbicara, Lu Honglin meminta Lin King untuk duduk. Ayu, kemarilah dan duduklah. Aku datang untuk menemuimu kali ini. Lin King berjalan mendekat dan duduk di hadapan Lu Xun. Lu Wei juga duduk di sampingnya. Begitu Lin King duduk, Lu Honglin bertanya sambil tersenyum tipis, mengapa kalian berdua kebetulan berada di tempat Lao San hari ini? Sebenarnya, Lu Honglin ingin bertanya mengapa Lin King ada di sini. Saudaranya tampaknya bukan orang yang ramah tamah. Sebelum Lin King dapat berbicara, Lu Wei menyela. Ayah, kamu belum tahu. Kakakku sungguh tidak bisa diandalkan. Ada seorang direktur yang melecehkan Suster Yu, jadi saudara laki-laki saya meninggalkannya dan pergi melakukan perjalanan bisnis. Kalau bukan karena Paman San yang membantu melindungi Suster Ayu dan mengizinkannya tinggal di sini, Suster Ayu pasti akan mendapat masalah besar. Oh. Mulut Lu Honglin sedikit menegang, dan tatapannya ke arah adik laki-lakinya semakin dalam. Kakak ketiga, kamu sangat kepo. Setelah mendengar kalimat ini, jantung Lin King berdebar kencang. Tuan Lu ini tidak seperti pengecut seperti yang dikatakan legenda. Sebaliknya, orang ini sangat cerdas. Tepat saat Lu Xun hendak berbicara, Lu Wei memotongnya. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Kakak Yu adalah salah satu anggota keluarga kita. Paman ketiga harus melindunginya. Lu Honglin terkekeh dan menatap Lin King dengan tulus. Aku akan mencari tahu tentang hal-hal lainnya nanti. Ayu, aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf padamu. Saya sudah pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang dilakukan Ibu Luyan. Dia salah dalam hal ini. Izinkan saya meminta maaf atas namanya. Lin King menjawab dengan tenang. Tidak, bukan kamu yang seharusnya meminta maaf atas hal ini. Lu Honglin melambaikan tangannya, dengan kekesalan di matanya. Tidak, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Saya tinggal di lab sepanjang hari, tidak pulang, dan tidak mengurusi situasi di rumah, yang menyebabkan hal ini terjadi. Ayu, aku masih ingin minta maaf padamu. Setelah jeda, Lu Honglin meminta asistennya untuk menyerahkan hadiah. Ini adalah beberapa hadiah permintaan maaf yang telah saya siapkan. Nanti, saya akan meminta polisi untuk mengeluarkan penjelasan terperinci dan mengirimkannya ke sekolah Anda, dan meminta mereka untuk mempostingnya untuk memulihkan reputasi Anda. Selain itu, saya akan meminta Minghua untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung. Sungguh tidak pantas jika orang tua kita berbuat seperti itu. Ayu, bisakah kamu berbaik hati kepada pamanmu dan mencabut kasus ini? Tentu saja, jika Anda memiliki permintaan rekonsiliasi lainnya, Anda dapat menyampaikannya saja, imbuh Lu Honglin. Lin King melirik Lu Xun tanpa sadar. Lu Xun tersenyum dan berkata, kamu adalah pihak yang terlibat dalam masalah ini. Jika kamu ingin berdamai, maka berdamailah. Jika kamu tidak ingin berdamai, maka jangan berdamai. Terserah kamu. Implikasinya adalah dia mendukung segalanya. Lu Honglin menatap Lu Xun dengan heran, alisnya sedikit berkerut. Dia sangat merasakan ada sesuatu yang salah dengan hubungan antara kedua orang itu. Lin King adalah calon menantunya, mengapa dia meminta pendapat Lu Xun? Kakak ketiga tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain, jadi mengapa dia begitu peduli dengan urusan Lin King? Sepertinya aku harus membawa Lu Wei pergi dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya nanti. Ada yang salah di sini. Lin King mengerti apa yang dikatakan Lu Xun, berpikir sejenak dan menjawab. Menurut janji yang baru saja kamu buat, aku setuju untuk berdamai. Tapi ini yang terakhir kalinya. Aku tahu betul bahwa Ibu Luyan tidak menyukaiku. Jika lain kali, saya tidak akan bersikap lunak. Sekilas ekspresi terkejut tampak di wajah Lu Honglin. Ia ingat bahwa calon menantunya itu selalu bersikap lembut dan enak diajak bicara,
bahkan sampai memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia terlalu lemah dan tidak punya pendapat. Dia tidak menyangka dia akan begitu gigih kali ini. Bagus. Begitulah seharusnya orang bersikap. Dia mengangguk tanda menghargai. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Ayu. Sambil berbicara, dia menyunggingkan senyum di wajahnya, meletakkan tangannya yang besar di bahu Lu Xun dan meremasnya, lalu berkata dengan penuh arti. Mari kita bicara, saudara-saudara. Untuk sesaat, tatapannya tertuju pada Lin Qing. Lu Xun tahu apa yang ingin dibicarakan saudara keduanya, dan mengangguk. Pergi ke ruang belajar. Kemudian dia menatap Lin Qing dengan tatapan yakin. Lin Qing juga tidak bodoh. Dia menduga bahwa Lu Honglin pasti telah memperhatikan sesuatu tentang hubungan antara dirinya dan Lu Xun. Lu Honglin berdiri dengan anggun dan menatap Lin Qing dengan sopan. Ulang tahunku beberapa hari lagi, Ayu, datanglah ke sini. Baiklah, tapi dalam kapasitas apa? Lin Qing membalikkan keadaan dengan senyum tipis di wajahnya. Lu Honglin mengerutkan kening tanpa sadar. Lu Wei menatap Lin Qing, paman ketiganya sekaligus ayahnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebelum Lu Honglin bisa menjawab pertanyaan Lin Qing, ponselnya berdering. Setelah telepon tersambung, dia berseru. Benarkah yang kamu katakan? Oke, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Lu Honglin segera setengah berlutut di depan Lu Xun dan menatapnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa laboratorium di Tiongkok Timur telah berhasil membudidayakan antibodi X-ring. Jika benar, saya pasti dapat membasmi virus di badan Anda sepenuhnya. Kelopak mata Lu Xun sedikit terkulai, ekspresinya tidak jelas. Saudaraku, aku baik-baik saja. Aku sudah tidak pernah mengalami serangan selama bertahun-tahun. Tidak, harapanku seumur hidup adalah membantumu melakukan detoksifikasi. Bahkan jika kamu belum sakit, selama virus masih ada di badanmu, aku tidak akan menyerah. Sambil berbicara, dia memegang lutut Lu Xun erat-erat dan berkata, tidak ada yang salah dengan kakimu, tetapi kamu tidak bisa berdiri. Mungkin itu virus yang menyerangmu. Selama kita berhasil membudidayakan dan mereplikasi antibodi X-ring, kamu akan sembuh. Lu Honglin menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan segera meminta asistennya untuk memesan tiket pesawat. Lu Xun memegang tangan Lu Honglin. Kakak, ulang tahunmu sebentar lagi. Tidak apa-apa, ulang tahun memang datang setiap tahun. Lagi pula, aku akan kembali tepat waktu setelah perjalanan ini. Jangan khawatir. Begitu suara itu berakhir, Lu Honglin pergi bersama asistennya. Lu Xun menelepon Zhou Nan dan berkata, saudaraku akan pergi ke laboratorium Cina Timur. Tolong kirimkan seseorang untuk melindunginya di jalan. Zhou Nan menjawab. Setelah Lu Honglin pergi, Lu Wei juga dipanggil untuk bermain oleh teman-teman sekelasnya. Melihat Lu Xun masih dalam suasana hati yang buruk, Lin Qing berjalan mendekat, memegang bahunya dan bertanya, ada apa? Dulu waktu saya berbisnis, saya pernah disuntik virus oleh penjahat, tapi lama-kelamaan saya sembuh. Lu Xun memegang tangan Lin Qing dan menjelaskan dengan ringan, tetapi masih ada sedikit virus yang tersisa di dalam badan. Dokter juga mengatakan bahwa itu tidak akan memengaruhi kesehatanku sehari-hari. Tetapi saudaraku belum menyerah setelah bertahun-tahun. Lin Qing jarang melihat Lu Xun terlihat begitu kesepian, dan berpikir bahwa dia mungkin tidak sesantai yang dikatakannya. Jadi dia berdiri dan memeluknya, membiarkan wajahnya bersandar di perut bagian bawahnya dan membelai kepalanya dengan lembut. Saat Anda disuntik dengan virus, rasanya sakit, kan? Lu Xun gemetar, dan hari-hari kelam itu terlintas dalam benaknya. Dia jarang takut pada apapun. Hanya satu hal itu. Dia tanpa sadar memeluk Lin Qing dengan erat dan membenamkan wajahnya di perut lembutnya. Syukurlah aku punya kamu, semuanya sudah berakhir. Lin Qing terkekeh, menganggap kata-kata Lu Xun sebagai kata-kata penghiburan baginya. Tahukah kamu, di hari-hari yang gelap itu, dialah cahayanya, satu-satunya penyelamatnya. Tahun itu, dia baru berusia 16 tahun, tetapi dia telah meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya. Lin Qing bertanya dengan santai, apakah saudara keduamu sangat baik padamu? Dari cara dia setengah berlutut untuk berbicara dengannya tadi, dapat dilihat bahwa Lu Honglin pasti mempunyai adik laki-laki ini di dalam hatinya. Lu Xun mengangguk. Ini juga alasan mengapa aku menunjukkan belas kasihan kepada Lu Minghua berulang kali. Lu Minghua tidak akan pernah mengerti persaudaraan kita. Dia tidak mengerti apa-apa,
tapi dia pikir aku takut pada keluarganya. Sebenarnya aku hanya tidak ingin membuat adikku yang kedua merasa malu atau sedih. Jadi, saudaramu yang kedua tidak pernah berpikir untuk merebut kekuasaan darimu. Lu Xun terkekeh, seperti yang bisa kau lihat, adik keduaku lebih peduli dengan eksperimen daripada perusahaan. Selama dia bisa membudidayakan sel jenis baru atau mengembangkan antibodi, dia akan lebih bahagia daripada berkuasa. Dalam hal obsesi mereka terhadap eksperimen, saudara laki-laki saya yang kedua dan Lu Yan memiliki obsesi yang sama persis dengan arkeologi. Lin Qing terkejut, teringat apa yang dikatakan Lu Xun saat itu bahwa saudara keduanya cukup mirip dengan Lu Yan dalam beberapa hal. Jadi ini yang dia bicarakan. Itu berarti saudaramu yang kedua tidak pernah berpikir untuk merebut kekuasaan, dan itu selalu menjadi angan-angan Lu Minghua. Dan kamu tidak punya lawan yang ingin bersaing denganmu untuk mendapatkan kekuasaan. Ya dan tidak, Lu Xunwen menjelaskan sambil tersenyum, kakak kedua saya mungkin tidak punya niat untuk merebut kekuasaan. Meskipun sekarang ia secara nominal memegang kendali perusahaan, fokusnya sebenarnya adalah pada laboratorium, dan banyak urusan diserahkan kepada manajer profesional. Dan sebagian besar manajer profesional itu adalah orang-orang saya. Akan tetapi, kerajaan bisnis keluarga Lu terlalu besar, dengan banyak cabang keluarga Lu yang ikut bergabung, serta banyak orang dari keluarga lain yang berinvestasi. Ekuitas telah terus-menerus terdilusi dalam beberapa tahun terakhir, dan ada banyak orang yang bersembunyi dalam kegelapan yang ingin menggantikan keluarga Lu kita. Lin Qing mengangguk dan sedikit mendorong Lu Xun menjauh. Melihat bahwa suasana hatinya masih buruk, dia berkata, maukah aku membuatkanmu sesuatu yang lezat? Makanan yang baik dapat menyembuhkan kesedihan. Lu Xun mengangkat matanya. Apakah kamu benar-benar ingin membuatku bahagia? Lin Qing mengangguk. Kalau begitu pakai stoking hitam dan tunjukkan padaku. Lu Xun berkata dengan tenang, hanya dengan begitu aku bisa merasa lebih baik. Dalam sekejap, wajah Lin Qing berubah merah seluruhnya. Mengapa orang ini tidak melupakan stoking hitamnya? Dia melotot ke arah Lu Xun dan berkata, kau berharap. Setelah itu, saya pergi menyiapkan makan siang. Setelah makan siang, suasana hati Lu Xun masih sangat buruk. Dia duduk di depan jendela Perancis dan memandang pemandangan sungai, alisnya berkerut, tampak khawatir. Lin Qing kembali ke kamarnya, mengeluarkan 3 pasang stoking hitam yang diberikan Lu Xun, dan menggigit bibirnya dengan ragu-ragu. Saat itu, Chen Mianmian sedang bosan dan mengirim pesan WeChat. Temanku, apa yang sedang kamu lakukan? Lin Qing tidak pernah menyembunyikan apapun dari Chen Mianmian, jadi dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi hari ini. Chen Mianmian segera menanggapi, Ayu, apalagi yang harus kamu pikirkan? Bukankah kalian berdua sudah menikah? Kamu kan sudah punya SIM. Itu sah-sah saja. Lin Qing tersipu. Aku tidak tahan dengan kebiasaan buruknya. Kau tidak tahu, jika dia tidak merobek stoking hitamku terakhir kali, aku tidak akan ditanyai polisi seperti itu dan aku tidak akan bisa menjawab. Oh, Ayu, guru ketiga cukup baik. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Di mataku, dia sungguh sempurna. Itu hanya hobi biasa, tidak serius. Sejujurnya, jawabannya tentang masalah kesuburan itu sempurna. Dan saya dengar dari sepupu saya bahwa jika Anda ingin punya anak, Anda harus santai. Kau kenal sepupuku, kan? Lin Qing memikirkannya, dan tiba-tiba sebuah gambaran seorang wanita introvert muncul di benaknya. Saya ingat dia sepertinya sudah berusaha untuk punya anak selama beberapa tahun. Ya, dia tidak hamil selama 5 tahun, dan mertuanya selalu mengkritiknya. Suaminya cukup mendukung. Setelah mereka benar-benar melepaskannya, mereka memutuskan untuk melakukan apapun yang harus mereka lakukan dan apakah mereka bisa hamil atau tidak, tergantung pada takdir. Lalu saya tidak tahu dari mana sepupu saya mendengar tentang permainan seragam ini, dan dia sangat bersenang-senang dengan saudara ipar saya. Dia tidak merasakan tekanan untuk hamil, tetapi dia malah hamil. Dia akan melahirkan akhir bulan ini. Ayu, kenapa kamu tidak mencobanya? Ada apa dengan stokingmu? Tunggu aku mengirimimu kaos yang sama dengan milik sepupuku. Tidak, terima kasih. Lin Qing menolak. Namun tanpa diduga, setengah jam kemudian, Chen Mianmian meminta pelari untuk mengantarkan seragam perawat. Catatan pada pesanan itu berbunyi, seragam perawat dengan stoking hitam, YYDS. Namun saat dia teringat contoh sepupunya Chen Mianmian, dia merasa tersentuh lagi.
Atau, mencobanya pada anak-anak. Setelah berganti ke pakaian tempur dan memilih stoking hitam paling konservatif, Lin King mengirim pesan WeChat kepada Lu Xun, memintanya untuk masuk. Ketika Lu Xun pertama kali memasuki kamar utama, dia tidak melihat seorang pun. Tirai di kamar tidur utama ditutup dengan lapisan kain kasa, membuat ruangan menjadi gelap. "Ayu!" Lu Xun berteriak dengan kebingungan di dalam hatinya. Lin King menjulurkan kepalanya dari balik pintu, wajahnya memerah seolah-olah darah hendak menetes keluar. "Tuan, saya dengar Anda sedang tidak enak badan, bagaimana kalau saya periksa?" Setelah mengatakan itu, Lin King ingin menggigit lidahnya. Apa sebenarnya yang salah dengannya hingga dia benar-benar mendengarkan kata-kata memalukan seperti itu dari Chen Mianmian? Tanda tanya muncul di benak Lu Xun. Namun, saat berikutnya, dia melihat Lin King berjalan keluar dari balik pintu, dan matanya membelalak. "Jantungku hampir berhenti." Dia mencengkeram erat sandaran tangan kursi roda dan berbicara dengan suara serak. "Kalau begitu saya akan merepotkan Anda, suster." Lin King menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Tepat saat dia membantu pria itu ke tempat tidur, Lu Xun mengambil inisiatif dan mendekatinya. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, stoking hitam senilai lebih dari 3.000 yuan itu terkoyak-koyak. Lin King tidak mengerti, apa gunanya memakai ini. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi secara alami, dan dia tidak dapat memikirkan apakah itu berarti atau tidak. Setelah gelisah dan gelisah hingga gelap, Lu Xun tersenyum lembut. "Nyonya Lu, Anda tidak dapat mengurangi poin saya kali ini. Andalah yang berinisiatif memanggil saya." Lin King menatap senyum cerahnya dan hendak membalas ketika ponselnya berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Awalnya dia ingin menutup telepon, tetapi tangannya terpeleset dan malah menekan tombol speaker. "Halo." Ketika Lin King membuka mulutnya, suaranya serak, dan memperlihatkan sedikit rasa malu dan seksi seorang wanita muda setelah berhubungan seks. Lu Xun tidak ingin dia menjawab telepon. Saat berikutnya, suara Lu Yan datang dari ujung telepon yang lain, juga penuh kejutan. "Ayu, apakah itu kamu?" Lu Yan belum pernah mendengar suara seperti itu dari Lin King sebelumnya, dan hatinya berdebar kencang. Dia bertanya lagi, "Ayu, apakah itu kamu?" Lin King berdeham dan kembali normal. "Ini aku, ada apa?" "Ayahku bilang sebelum dia pergi dalam perjalanan bisnis, agar ibuku meminta maaf langsung kepadamu. Bisakah kita bertemu di kamar 6 Hotel Linjiang besok malam?" "Bagus." Lin King menutup telepon dan menelepon Xia Bei. "Bantu aku mengikuti Lu Minghua beberapa hari ini dan lihat apa yang ingin dia lakukan. Lu Minghua yang saya kenal pasti tidak akan mengambil tindakan apapun setelah mengalami kemunduran sebesar itu. Terlebih lagi, ulang tahun Tuan Lu 3 hari lagi, jadi Lu Minghua mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat." "Oke, tidak masalah." Xia Bei bereaksi cepat dan berangkat dengan perlengkapannya. Di sisi lain, Lu Yan datang ke kantor polisi dengan panik dan bertanya tentang perselisihan tersebut. Setelah mendengar keterangan polisi itu, dia membelalakkan matanya karena terkejut. "Benarkah ini?" Polisi memberikan transkrip dan bukti kepada Lu Yan untuk ditinjau. Lu Yan mempelajari rekaman itu dengan saksama, dan setelah selesai mendengarkannya, dia bersandar di kursi kayu, bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah mengalami guncangan hebat. "Ibu saya, bagaimana bisa ibu saya melakukan hal seperti itu?" Petugas polisi mengetahui identitas Lu Yan dan menghiburnya, anggota keluarga harus lebih banyak berkomunikasi. Lu Yan melepas kacamatanya, mencubit alisnya kesakitan, mengucapkan terima kasih kepada petugas polisi dengan sopan, dan bertanya, "Setelah menandatangani dokumen ini, bolehkah saya membawa ibu saya pergi?" Polisi itu melihat dokumen itu dan mengangguk. Lu Yan membawa Lu Minghua pergi. Begitu melihat Lu Yan, Lu Minghua meratap, "Nak, si jalang Lin King itu menindasku. Kamu harus membelaku." Lu Minghua mencoba menarik lengan Lu Yan, tapi Lu Yan menghindarinya karena kesal. "Bu, aku tahu bagaimana ibu memperlakukan Ayu di masa lalu. Anda selalu menyuruhnya melakukan ini dan itu, dan Anda tidak memberinya uang ketika dia membeli sesuatu. Saya melihat semua ini. Bukankah aku mengatakan sesuatu yang kasar kepadamu? Setiap kali aku menyuruh Ayu untuk lebih sabar, kamu yang lebih tua. Aku bilang ke Ayu kalau kita bakal jadi keluarga di masa depan, jadi jangan terlalu cerewet. Tapi kamu, lihat apa yang kamu lakukan kali ini. Ibu benar-benar keterlaluan."
Lu Minghua tertegun beberapa detik, menatap tak percaya pada putranya yang lembut dan sopan yang tidak pernah marah padanya. Nak, aku khawatir Lin King akan mengganggumu, kan? Ibu membantu kamu untuk hancur total. Lin King tidak bisa melahirkan. Bu, suara Luyan menjadi sedikit lebih tinggi, mari kita lihat segala sesuatunya dalam perspektif yang benar. Tahukah kamu apa yang paling dipedulikan Ayu? Itu karirnya. Dia sangat suka mengajar, Anda akan menghancurkan karirnya dan memasukkannya ke penjara. Ibu, aku tak pernah menyangka ibu bisa begitu kejam. Aku kejam. Nak, kau benar-benar mengatakan aku kejam. Lu Minghua merasa jantungnya seperti ditusuk pisau. Wajah Luyan pucat pasi. Dia sangat kesal karena mabuk tadi malam dan terlalu malas untuk menghibur ibunya. Ayah benar tentang masalah ini, kamu harus merenungkannya. Lagi pula, sekarang bukan Ayu yang menggangguku, tapi akulah yang mengganggu Ayu. Dia terus meminta putus, tapi saya menolak. Ibu, jangan ikut campur lagi dengan urusan aku dan Ayu. Aku akan urus sendiri urusan kita, dan Ayu dan aku tidak akan pernah putus. Sambil berbicara, Luyan menarik rambutnya karena kesal. Bu, jangan ganggu Ayu lagi. Akulah yang telah mengecewakannya. Lu Minghua dengan tajam memperhatikan keanehan putranya dan bertanya dengan ragu. Apa yang telah kamu lakukan pada Lin King? Luyan ragu-ragu dan akhirnya tidak mengatakan apapun. Biarkan aku sendiri. Setelah Luyan membawa Lu Minghua keluar dari kantor polisi, dia pergi sendirian. Lu Minghua menatap punggung putranya saat dia pergi, merasa sangat marah hingga jantungnya berdetak kencang. Ini semua salah si Jalang Lin King. Putranya tidak seperti ini sebelumnya. Dia mendengarkannya dan sangat berbakti. Itulah pertama kalinya dia berbicara begitu kasar kepadaku dan bahkan meninggalkanku di luar kantor polisi. Berbunyi, sebuah BMW berhenti di depan Lu Minghua, dan jendelanya perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah Kim Mingyue yang dihiasi riasan tebal. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana. Lu Minghua marah dan sangat membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluhannya, jadi dia masuk ke mobil tanpa berpikir. Kim Mingyue membawa Lu Minghua ke tempat mereka makan malam. Xia Bei juga mengikuti dengan tenang. Kim Mingyue dan Lu Minghua masuk ke kotak terpisah. Xia Bei menyamar sebagai pelayan dan diam-diam menaruh serangga di dalam kotak. Setelah pelayan itu pergi, Kim Mingyue tidak tahan lagi mendengar keluhan di sepanjang jalan, jadi dia berbicara terus terang. Apa yang kau pikirkan tentang rencana yang kuceritakan terakhir kali? Jika kau ragu lagi, Lin King akan menunggangi kepalamu. Terlebih lagi, Lu Wei sekarang adalah satu-satunya jembatan antara Anda, suami, dan putra Anda. Mendengar ini, Lu Minghua mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan ini? Sejauh pengetahuan saya, suami Anda sangat tidak senang dengan apa yang Anda lakukan. Dia sedang terburu-buru untuk melakukan perjalanan bisnis, jadi dia tidak meminta pertanggungjawaban Anda atas masalah ini. Tapi saya kira dia akan kembali dalam 3 hari, kan? Lagi pula, itu adalah hari ulang tahunnya. Mengenai putra Anda baru saja melihat sikapnya. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat membantu putra dan suami Anda memecahkan kebekuan hubungan dengan Anda adalah putri Anda, Lu Wei. Selama Lin King mengambil tindakan terhadap Lu Wei dan Lu Wei kecewa padanya, Lu Wei akan berdiri di pihakmu dan berbicara untukmu. Terlebih lagi, selama Lu Wei terluka, mereka akan langsung membenci Lin King. Bagaimanapun juga, Lu Wei adalah keluargamu yang sebenarnya. Apakah Anda belum mengerti hal ini? Lu Minghua samar-samar tersentuh oleh bujukan Kim Mingyue. Tetapi pikiran untuk berbuat jahat terhadap putrinya sendiri membuat jantungnya berdebar kencang karena takut. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Namun akal sehat secara bertahap condong ke arah Kim Mingyue. Ia terus berkata pada dirinya sendiri, tidak, itu hanya pil tidur, bukan hal semacam itu, apa yang bisa terjadi? Lu Minghua terpecah antara hati nuraninya dan hati nuraninya. Kim Mingyue tahu bahwa dia belum mengambil keputusan, jadi dia membuka akun Weibo di ponselnya dan menyerahkannya kepada Lu Minghua untuk dilihat. Lu Minghua tertegun sejenak dan bertanya, apa ini? Itu akun kedua Lu Wei. Aku meminta seseorang untuk menggalinya. Kim Mingyue tersenyum tipis. Senyum di wajah Lu Minghua benar-benar menghilang. Dia mulai membolak-baliknya dengan cepat, seperti seorang ibu yang tidak sabar untuk membaca buku harian remaja putrinya.
Catatan ini mencatat kekaguman Lu Wei terhadap Yuan Shen. Tanggal 3 September cerah, aku sangat marah, aku melihat Yuan Shen di kelas, aku memanggilnya tetapi dia mengabaikanku. Namun, karena dia sangat tampan dan keren, saya memaafkannya. Tanggal 21 September hari berawan, mengapa Yuan Shen masih begitu dingin dan sejuk bagiku? Itu membuatku merasa tidak nyaman. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan menjatuhkanmu. Tanggal 3 Oktober hari yang cerah dalam hidupku. Terima kasih kepada paman ketiga saya, dia membantu saya membuat janji dengan Yuan Shen. Meskipun Paman San hadir sepanjang waktu, anggap saja ini sebagai kencan pertama kita dengan orang yang lebih tua. Tanggal 18 Desember cerah. Saya sangat sedih mendengar tentang hal-hal berlebihan yang dilakukan keluarga Yuan terhadap Yuan Shen. Saya harus meminta paman saya untuk membantunya. Lu Minghua melihat unggahan Weibo terbaru yang mengatakan bahwa Lu Wei menyukai gaun merah anggur seksi dan berencana mengenakannya untuk merayu Yuan Shen di pesta ulang tahun ayahnya. Itu keterlaluan. Lu Minghua membanting ponselnya dan menatap Qi Mingyue dengan penuh tekad. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Besok campurkan obat bius ke dalam minuman dan biarkan Lin Qing mendorong Wei Wei ke asteris rumah Cheng Yi. Kau harus mengendalikan Cheng Yi dengan baik. Bersambung.